Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alfatania Hasna. Perkenalkan, nama saya Alfatania Hasna Ausaf Putri dari Angkatan 1 Kelompok 2 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Learning Journal, materinya tentang manajemen ASN, pelayanan publik, serta Rule of Government. Kedudukan dan peran pegawai negeri sipil dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan Rule of Government. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan global, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen ASN yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, bebas dari intervensi politik, netral, bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Apa sih materi tentang manajemen ASN itu? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ini lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zamannya. ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS ini pegawai tetap yang memiliki NIP. Lalu P3K adalah pegawai yang menurut perjanjian kerja dalam waktu tertentu. Apa sih kedudukan ASN itu? Kedudukan ASN adalah sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hak seorang ASN. Hak ASN itu ada hak PNS dan hak P3K. Hak PNS ini diatur dalam pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 2014, sedangkan hak P3K ini diatur dalam pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 2014. Hak PNS diantaranya gaji, cuti, tunjangan, JHT, dan jaminan pensiun serta pengembangan kompetensi dan perlindungan. Lalu hak P3K itu gaji, cuti, tunjangan, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Pengembangan kompetensi ini dasar hukumnya UU Nomor 5 Tahun 2014 serta PP 11 Tahun 2017. Acuan pelaksanaan Peraturan LAN 10 2018. Perlindungan PNS pasal 92 UU ASN 2014, yaitu kesehatan, bantuan hukum, kecelakaan kerja, dan kematian. Apa sih kode etik dan kode perilaku ASN? Kode etik dan kode perilaku ini tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut. Kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap dan tingkah laku serta perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN merupakan amanat utama dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Dengan menerapkan sistem merit, maka pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan, serta pengembangan karir pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Sistem tersebut tidak hanya menimbulkan rasa keadilan di kalangan pegawai, tapi juga dapat mendorong peningkatan dan kompetensi kinerja seorang pegawai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 membawa perubahan mendasar dalam manajemen ASN. Lalu apa sih kewajiban ASN dan larangan ASN menurut PP 53 tahun 2010? Pertama nih, kewajiban ASN itu tanggung jawab, disiplin, jujur, terus memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir, serta mencapai sasaran kinerja. Larangan ASN nih, berpihak pada partai politik selama kampanye dan di dalam media sosial, terus menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, menerima pemberian apapun dalam bentuk apapun, uang, barang, itu terkait dengan pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu Rule of Government. Rule of Government ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Konsep Rule of Government ini pendekatan yang mengintegrasikan upaya-upaya kolaborasi dari instansi pemerintah untuk mencapai tujuan utama. Tujuan dari Rule of Government ini antaranya
Mendorong peningkatan pelayanan publik agar terintegrasi dalam pelaksanaannya. Yang kedua, pelaksanaan good governance. Terus, urgensi penerapan WOG. Adanya faktor eksternal mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan. Kedua, adanya nuansa kompetisi antara sektor karena adanya ego sektoral. Terus, yang ketiga, adanya potensi desintegrasi bangsa. E-government ini adalah pintu masuk WOG. Manfaat dari e-government ini diantaranya peningkatan pelayanan, penyebarluasan informasi, serta yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat. Prinsip yang pertama yaitu transparan, yang kedua responsif, yang ketiga tidak diskriminatif, yang keempat mudah dan murah, yang kelima efektif dan efisien, yang keenam aksesibel, yang ketujuh akuntabel, dan yang terakhir nih itu berkeadilan. Lalu, apa sih perbedaan etika dan etiket? Etika itu bersifat mutlak dan berasal dari hati nurani. Orang dengan etika yang baik akan selalu memiliki niat yang baik dalam berperilaku. Sedangkan etiket merupakan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia dan bersifat relatif. Etiket adalah cara kita berhubungan dengan orang sekitar kita. Nah, apa sih hubungan etika dan etiket ini dalam pelayanan publik? Nah, ini tuh saling berkaitan antara pelayanan publik dengan etika serta etiket. Pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat atau daerah dan lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima, yang pertama yaitu partisipatif. Partisipatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Contoh penerapan manajemen ASN dalam kantor pertanahan, khususnya seksi saya yaitu survei dan pemetaan, dan saya sebagai petugas ukur, tentunya saya harus memiliki skill dan kemampuan dalam bidang saya. Itu contohnya saya mampu melakukan pengukuran sesuai dengan SOP, dan saya melakukan pengukuran itu dengan baik dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Serta saya bukan cuma bisa melakukan pengukuran, tapi saya juga bisa memetakan bidang-bidang tanah, dan saya juga harus melayani masyarakat itu dengan berdasarkan aturan. Jadi bukan karena saya itu asal, bukan saya karena sok tahu, seperti itu. Contoh penerapan best practice dalam manajemen ASN yaitu penempatan kinerja ASN yang tidak sesuai skill atau kemampuan, tapi harus menyelesaikan pekerjaan tersebut, tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Orang petugas ukur yang memiliki skill dan kemampuan yang baik, dia akan memberikan hasil yang terbaik dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya yaitu dia dapat melakukan pengukuran dengan baik dan sesuai SOP. Lalu contoh dari pelayanan publik khususnya di seksi saya survei dan pemetaan yaitu ketika saya di lapangan, saya melakukan pengukuran, itu adalah saya juga berarti sedang melayani masyarakat. Saya harus melayaninya dengan ramah, dengan baik, dan tentunya dengan senyum agar pemohon itu merasa puas. Oh, petugas ukurnya ini benar-benar berkompeten ya, ramah lagi, seperti itu. Contoh bad practice dari pelayanan publik yaitu pelayanan yang tidak melayani masyarakat dengan baik. Contoh best practice dari pelayanan publik yaitu melayani masyarakat dengan ramah dan penuh tanggung jawab. Contoh penerapan rule of government adalah penggunaan aplikasi, seperti penggunaan aplikasi memanfaatkan aplikasi KKP, sentuh tanah, survei tanah, apalagi seorang petugas ukur tentu berkaitan sekali nih dengan yang namanya KKP, sentuh tanah, survei tanah. Ini memudahkan kita dalam mempercepat pekerjaan kita. Contoh penerapan rule of government yang selanjutnya yaitu saat kita turun di lapangan sebagai petugas ukur di proyek PTSL, kita membutuhkan koordinasi dengan aparat-aparat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan staf-staf desa yang lain untuk membantu proses pengumpulan data-data yuridis agar cepat untuk mencapai tujuan utama dari PTSL.
Seperti itu. Sekian video tentang Learning Journal materi manajemen ASN, pelayanan publik, serta Whole of Government dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk kita. Sampai jumpa di video